makanya saya menikmati di Papua. Ya, saya bisa makan ubi, keladi, pisang, berbeda, buahnya berbeda, bentuknya berbeda, besar-besar dan enak, mantap. Ya, saya melayani di Papua, di desa, di kampung. Ya, kadang-kadang Tuhan hibur juga. Saya bisa melayani KKR di lapangan yang bahkan ribuan. Ya, sebenarnya tidak posisi saya untuk bicara di ribuan, ya, tapi Tuhan baik. Ya, Tuhan izinkan saya juga bicara di kalangan yang cukup besar. Selamat siang God Lovers, Shalom. Apa kabar Anda semua? Saya Pendeta Martin Hareva, bertemu lagi dalam acara Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 1 siang. Hari ini kita kembali menghadirkan hambanya, Pendeta Aliudin bersama istri beliau, Ibu Jumiati, yang dulunya juga tidak mengenal Kristus, tetapi dijamah oleh Tuhan lewat kesaksian dan perubahan hidup dari suaminya, Pak Aliudin. God Lovers yang belum menyaksikan episode pertama, bincang-bincang dengan Pak Aliudin, bisa menontonnya dan tautannya sudah kami tuliskan di deskripsi video ini. Langsung saja kita sambut Bapak Pendeta Aliudin bin Zainul Abidin dan Ibu Jumiati. Shalom, selamat siang Pak Aliudin dan Ibu Yati. Salam sehat. Apa kabar, Pak? Ya, kabar baik. Ya, semua baik. Ya, sebelum kita memulai talk show kita hari ini, mari kita mulai acara ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Engkau menghadirkan kembali kedua hamba-Mu, Pak Aliudin dan Ibu. Dan kami ingin mendengar kesaksian hidup mereka, bagaimana keluarga ini mengalami Tuhan, sehingga kami semua yang mendengar, God Lovers yang ada di berbagai tempat, bahkan di seluruh dunia, diberkati lewat kesaksian mereka. Tuhan memimpin talk show ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silahkan melakukan subscribe demi mendukung Diaspora TV channel. Kalau Anda suka dengan tayangan ini, silahkan like video ini. Dan Anda juga boleh memberikan komentar, masukan pada kolom komentar di bawah video ini. Pak Aliudin, bagaimana awal pertemuan Bapak dengan Ibu dan tahun berapa Bapak Ibu memutuskan untuk menikah? Silakan Pak. Kapan perjumpaannya? Di mana? Saya berjumpa dengan istri saya di Depok. Di Depok. Waktu itu di Depok, saya ini suka mabuk. Drug ya, minum alkohol, selalu mabuk. Preman, ya. Tiap hari mabuk. Suatu hari di jalan, ya saya mabuk ini, ya, betul-betul saya mabuk. Istri saya lewat di depan saya, jadi saya sapa istri saya, "Hai, Mbak mau kemana?" Kebetulan istri saya mau bekerja di Robinson Ramayana, pelayan toko istri saya. Jadi saya ganggu mau kemana? Saya tanya begitu kan, dia jawab. Yang lebih terkejutnya pas dia tanya, ini Ali kan, katanya gitu. Adiknya Kak Ijul, katanya gitu. Kebetulan saya ada kakak di Depok. Kakak saya ini cukup baik, cukup bagus, ya. Ibu Haji kebetulan kakak saya ini. Jadi karena istri saya ini berteman dengan kakak saya itu, dia sapa saya terkejut karena dia kenal kakak saya gitu kan. Lalu saya kasih kode tangan saya begini, jangan bilang-bilang ya, karena dia lihat saya kan raut orang mabuk kan bisa lihat kan, jangan bilang-bilang ke kakak saya. Disitulah awal mulanya saya berkenal dengan istri saya. Iya.
dalam perjumpaan itu mulai muncul benih-benih cinta itu kapan? Setelah bergaul berapa lama, Pak? Ya kami ada bertemu beberapa kali, Ya kami tidak benar lah, hidup tidak benar, bersama tidak benar. Jadi karena sudah bersama, suatu hari saya sakit. Saya sakit karena saya orang jalanan, saya ada di jalanan, teman-teman saya banyak. Tapi karena situasi sakit, tidak mungkin saya di teman saya. Waktu itu saya sakit cacar. Cacar kan demam, dia tumbuh bintil-bintil begitu kan. Ya. Jadi saya bingung mau kemana gitu kan. Sedangkan hidup di jalanan sama teman-teman gitu kan. Hidup kadang-kadang di kosan teman-teman. Nah, pokoknya hidup tidak benar gitu. Jadi karena sakit cacar itu saya butuh istirahat yang baik tentunya kan. Saya bertemu dengan istri saya. Dibawalah saya ke rumahnya. Kebetulan rumahnya di Keramat Sentiong gitu kan. Di Keramat Sentiong saya bersama dengan istri saya, dan istri saya ini bapaknya seorang dukun. Orang lalu lalang masuk ke rumah itu. Dan mamanya menjual ketan, nasi uduk, ketan ya kan. Pisang goreng, ubi, jadi bakwan. Jadi untuk makanan tidak pernah kekurangan gitu kan. Jadi saya sama istri saya, entah dimanapun di sekitar itu saya berada dengan istri saya, jadi ada support makanan gitu. Ada support makanan karena sakit. Jadi sangat menolong juga istri saya buat saya. Karena kami terus bersama, ya terjadilah kami punya anak gitu. Itu perjumpaan saya dengan istri saya. Setelah saya tahu saya punya anak, saya lari. Saya kabur. Tanpa menikahi istri saya. Saya lari, saya kabur karena saya berpikir waktu itu saya masih muda sekali. Ya, boleh dibilang masih umur belasan. Karena tamat SMA kan. Tamat SMA berarti ya masih belasan. 18. Saya sudah ganggu istri saya. Kebetulan istri saya sedikit lebih tua dari saya. Jadi saya lari kemana-mana, hidup nggak benar, sampai akhirnya saya percaya dengan Tuhan. Saya merendahkan hidup saya merendahkan diri saya ambillah istri saya. Saya ambil istri saya. Berjalan waktu sampai akhirnya istri saya juga percaya dengan Tuhan. Anak-anak tentunya mengikuti percaya dengan Tuhan. Ya, anak 1 dan anak 2. Waktu itu hidup saya cukup jahat, cukup nakal. Saya tidak menikah secara Muslim dan saya tidak menikah secara Kristen. Berjalan waktu saya menyerahkan hidup saya betul-betul total kepada Tuhan. Akhirnya saya diberkati di Jakarta. Di Jakarta Pusat saya diberkati, diteguhkan, dan kami terus menyatu karena saya punya hati dengan Tuhan. Saya sekolah Alkitab tahun 1994 dan saya lanjutkan 1995. Dan istri saya mengikuti untuk percaya dengan Tuhan. Anak-anak dengan mudah mereka beriman percaya dengan Tuhan. Karena saya ajar mereka, ya saya didik mereka, ya saya kasih pengarahan dalam hidup mereka. Dan puji Tuhan, keluarga saya kuat hidupnya penuh dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Jumiati, Ibu juga tadinya seorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa cerita sedikit latar belakang Ibu? Silakan. Ya, saya rasa nggak jauh beda. Pengalaman saya dengan suami saya nggak jauh beda. Karena kami sama-sama dari seberang. Jadi waktu itu memang saya nggak suka dengan orang-orang Kristen gitu loh. Nggak sukanya kalau mereka lagi ibadah, itu saya nggak suka. Jadi saya sering sekali saya mengganggu mereka. Karena mereka baik, tapi mereka tetap aja sama saya care aja dia baik gitu loh. Jadi waktu itu kebetulan saya tinggal di Depok di rumah kakak saya.
pas sekali tetangga saya itu dia punya rumah dikosin dengan mahasiswa sebenarnya. Tapi karena mereka suka mengadakan ibadah hari Jumat, ya kebetulan juga memang sama dengan hari Jumat waktu dulu saya masih di seberang kan, mereka sholat Jumat. Jadi sama, itu saya nggak suka. Jadi saya setiap kali mereka ibadah ya, saya suka mengganggu mereka gitu loh. Saya ganggu mereka lewat apa? Ya lewat saya setel radio, karena satu tembok dengan kami itu, jadi terasa lah kedengeran tepuk tangan, terus main-main gitar, itu saya nggak suka gitu loh. Udah gitu latar belakang saya memang dari seberang, bapak saya seorang dukun dan saya 8 bersaudara. Saya anak ke-7. Jadi yang sudah percaya Tuhan baru saya sendiri 1. Adik kakak belum percaya mereka. Mereka tinggal di sini di dekat Salemba. Ya. Setelah itu ya saya sering kali mengganggu mereka yang lagi ibadah. Setiap kali mereka ibadah saya setel kaset. Dulu favorit saya dulu itu siapa? Gainuddin MJ. Itu saya suka dengar khotbah beliau tuh saya suka. Jadi begitu mereka mulai, saya juga mulai. Saya dengar, saya kencengin, sama-sama saya kencengin. Mereka bisik, saya kencengin gitu. Saya nggak tahu apakah mereka terganggu atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas saya mengganggu mereka gitu. Saya mengganggu mereka. Mereka selesai, saya selesai. Saya selesai, saya buka pintu. Tapi mereka baik-baik semua. Keluar, mereka udah pada pulang kan, banyak tuh, ada cowok, cewek pada keluar kan. Mereka tetap tersenyum semua. Padahal saya sudah ganggu mereka loh, tapi mereka tetap tersenyum. Berjalannya waktu ya selesai mereka, dan berjalannya waktu ya saya kenal lah sama ini Aliuddin. Kenal di Depok juga saya waktu itu. Kenalan saya di Depok dan saya mempunyai masalah. Ya apa yang tadi dikatakan Pak Aliuddin itu betul. Dia tinggalin saya udah berapa, setelah hamil berapa bulan, 3 bulan lah ditinggalin saya. Pas sudah melahirkan baru kami jumpa lagi. Tadi pas saya Pak Ali mau jemput ya? Iya, pertama dia mau jemput kan. Ya sebelumnya memang ini Pak Ali ini dia nulis surat dulu sama saya kan. Waktu itu kan belum ada HP, jadi masih zaman surat. Tulisnya saya waktu itu sempat saya baca, tapi waktu itu seingat saya di amplop ditulis bahasa Arab, kayak bahasa Arab. Memang saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak ngerti. Saya tanya adik saya, ini gue dapet surat nih. Saya bilang sama adik saya gitu, ini dari siapa sih katanya. Akhirnya ya udah dibaca, oh ini Aliuddin kata gitu. Dari Ustadz Aliuddin. Aliuddin. Terus saya senang sekali kan. Saya baca tuh, saya senang sekali waktu saya nerima surat. Begitu saya baca, ada bacaan salam damai kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Kaget saya. Kok Yesus dalam hati saya. Setahu saya orang Aceh ini kan orang Muslim kan. Emang kenalnya setahu saya orang Muslim. Tiba-tiba nggak ketemu berapa bulan kok totonya udah lain gitu loh. Saya kaget. Tapi ya sudahlah, saya nggak peduli kan. Saya udah senang aja, saya nggak mikir apa-apa. Berarti dia masih peduli, masih ingat saya. Nah, udah saya simpan surat. Begitu saya balik badan, mama saya ada di belakang. Mama saya bilang begini, itu surat apa tuh, kok ada Yesus kata gitu. Saya kaget. Ya, udah langsung otak saya langsung pikir, enggak, bukan Yesus kok, saya bilang gitu. Jadi itu surat khusus saya bilang, karena sama kan, Yesus kan sama. Khusus saya bilang, ini surat khusus buat Yati katanya. Ya namanya mama saya percaya dengan saya, ya udah katanya. Apalagi tulisan Arab ya. Arab. Udah gitu udahlah. Dibilang. Karena dibikin bahasa Arab saya bikin. Iya, depannya kan. Mama saya taruh lah di lemari di itu meja tuh dulu. Saya taruh meja, tapi entah kemana itu surat saya nggak tahu lagi kan. Udah terus berapa bulan kemudian datang. Waktu itu sama siapa ya, lupa itu ya. Mas Sarman. Oh iya, Mas Sarman. Pertama datang Mas Sarman dulu. Gagal. Mas Sarman gagal datang. Itu pun ketemunya di jalanan saya. Ketemunya di jalanan karena nggak berani kan. Jalanan. Dibilang
gimana kabar? Saya bilang baik aja karena saya udah melahirkan kan udah enak lah gitu kan. Tapi saya senang, saya lihat oh ini temennya, saya nggak tahu juga kalau itu bapak PA-nya kan, saya belum ngerti apa-apa. Nah, setelah itu besoknya lagi kalau nggak salah datang lagi. Ya berikutnya Kan, berikutnya datang. Rame-rame. Rame-rame, Mas, ya. rame-rame berapa Mas orang Arman tuh, Mas Arman, ada Pak Jumena juga Pak kan. Jumena Ilya. Ya, Bang mereka Guntur, itu Bang Guntur. Pokoknya tuh mereka tinggi-tinggi, dulu saya lihat ganteng-ganteng kok orang Kristen, ganteng-ganteng kan. Lah gitu, datang baik-baik. Kebetulan waktu mereka datang itu di meja bapak saya lagi duduk di depan meja makan itu. Datanglah, Assalamualaikum katanya. Bapak saya kaget, lagi merokok sambil nongol. Lu katanya gitu kan. Bapak saya kan Betawi kan. Lu iya bah, ini Ali bah katanya. Langsung mau ngapain kata gitu. Ya waktu itu seingat saya dia bicara tak apa-apa kan, karena saya juga kan waktu itu masih agak-agak malu, jadi saya agak geser, nggak terlalu dekat gitu loh. Ya saya geser. Bilang, mungkin tujuannya mau datang mau ambil saya, tapi bapak saya marah sekali hari itu kan. Marah, akhirnya mereka diusir lah. Udah enggak deh katanya. Diusir sama bapak dukun. Semua. Diusir. Udah mereka pulang semua. Ada mereka bawa oleh-oleh. Nata de coco, dodol, tapi bapak saya nggak mau, ditolak katanya. Itu oleh-oleh dari si Ali tuh katanya buang aja katanya gitu. Takut katanya gitu. Tadi bacain katanya gitu kan. Ya udah, saya nggak buang. Saya kasih tetangga juga. Mungkin pikirannya takut kenapa, takut mati, ketakut apa. Tapi saya coba kasih tetangga hari itu, nggak ada sih yang mati, nggak ada yang sakit gitu loh. Mereka enjoy aja, orang enak kok dodol kan. Apalagi zaman dulu kan kalau udah bawa oleh-oleh dari Bandung itu rasanya terkesan sekali. Beda dengan sekarang, karena sekarang udah banyak makanan kan. Walaupun terkesan nggak seperti dulu gitu loh. Dodol Bandung, Nah, itu udahlah mereka pulang. Nggak dapat lah ambil nih, ceritanya udah nggak dapat. Besoknya Walid datang lagi ya? Iya, saya datang lagi berapa hari kemudian. Berapa hari kemudian datang diam-diam kan? Diam-diam datang. Udah datang. Terus saya juga minta bantuan sama teman. Teman saya bilang, itu si Ali datang katanya gitu kan. Oh iya sih, saya senang sekali kan datang terus saya bawalah anak saya kan, sempat juga ketemu kan sebentar. Ditawarin, mau ikut aku gak katanya. Kemana? Ke Bandung. Terus kayak mana bilang cari alasan kayak mana gitu. Ya akhirnya ya sudahlah. Besokannya kayaknya datang lagi ya. Lupa itu udah lama, soalnya cerita itu udah lama. Datang lagi, besoknya lagi. Datang baru saya, ternyata waktu itu pas sudah pergi ke Bandung, nggak lama. Pamitan dulu semua mah. Iya pamitan ya, saya ingat pamitan. Mama saya bilang, saya bilang mama saya gini, Mak, mau ke rumah sakit dulu, ngapain? Ke puskesmas Mak, yang di sana deket jalanan kereta itu. Oh iya pergi katanya. Mau ngapain? Mau nimbang ini loh Mak katanya. Ya udah cepet, ntar keburu tutup katanya. Ini udah jam berapa siang? Ya udah Mak saya izinin kan. Padahal saya nggak ke puskesmas. Saya ke Bandung kabur. Saya kabur, saya bawa anak saya kan. Saya kabur, saya bawa baju sedikit aja hari itu. Mungkin ya mama saya bingung, kok ini anak nggak pulang-pulang gitu. Kemana nih? Besok-besoknya lagi malam-malam, tapi ini hujan-hujan, baru kakak saya datang. Itu saya heran sekali. Kenapa saya bilang heran? Kok bisa tahu gitu? Ini datang ke Bandung. Datang ke Bandung tuh. 3 keluarga datang ke Bandung. Nggak tahu alamatnya. Nggak tahu. Apa? Saya pikir gini. Apa mungkin karena bapak saya kan memang dukun terkenal di sana. Jadi kalau ada anak kecil nangis ya, dibawa ke bapak saya, dikasih air minum, dibaca-bacain gitu, sembuh gitu loh. Itu mungkin iman dia kan sendiri. Bahkan saya juga pernah tawarin bapak saya. Waktu itu lagi duduk-duduk kami kan, dan Yati sini katanya. Iya bah, saya manggilnya kan Abah. Kenapa? Mau gak katanya jadi seperti Abah katanya. Kenapa bah? Enak katanya gitu. Enaknya kita duduk-duduk, duit datang sendiri katanya gitu. Rupanya saya mau diajak seperti itu kan. Enggak bah gitu. Waktu itu kan saya memang takut gitu loh. Takutnya ya itu kan dukun gitu. Enggak mau. Ya saya bersyukur juga saya punya orang tua, nggak pernah memaksa gitu loh. Udah nggak mau ya sudah. Nggak mau ya sudah, terus sudah itu berlalu kan. Jadi waktu saya pas di Bandung itu kakak saya pada nyusulin saya kan,
malam-malam waktu itu didatengin, terus pas sekali waktu itu suami saya nggak ada, Aliudin ini nggak ada, dia pergi sama bapak PA-nya waktu itu pergi ke Jogja, tinggal saya sama teman-temannya. Jadi begitu datang, saya pikir siapa gitu, udah kakak saya kaget juga kan, saya bingung, aduh gimana, jangan-jangan gue suruh pulang nih. Ternyata benar saya disuruh pulang. Terus temannya Pak Ali ini bilang gini, bu jangan dibawa pulang katanya gitu, Alinya nggak ada katanya gitu. Ini adik gue ya katanya gitu, ini si Ali ini belum ada hak sama adik gue, dia belum jadi istrinya, dia belum nikah, ini adik gue mau bawa pulang hari ini juga katanya gitu, malam ini juga gue mau bawa pulang katanya gitu. Udahlah, mereka nggak bisa bilang apa-apa, namanya mahasiswa kan, mereka juga masih remaja-remaja, jadi ya sudah, akhirnya ya saya ngikutin aja sama kakak saya tuh. Saya pulang malam-malam, saya bawa lagi tuh bayi malam-malam, saya pulang sampai rumah hampir subuh lah saya sampai rumah. Di sana di rumah saya tuh saya dimarahin, saya sama kakak saya dibilang bego, bodoh katanya, si Ali tuh dia ninggalin lo, mau aja lo katanya, lo kan masih muda, masih bisa cari yang lain katanya gitu. Saya bilang ya saya diem aja waktu itu, tapi saya pikir dia tuh nggak tahu gitu loh, perasaan saya nggak tahu ini saya ada anak, ada kalau nggak ada bapaknya kan kayak mana gitu kan. Ya udah, terus nggak lama kakak saya pulang ke Depok. Besoknya saya berpikir lagi bagaimana caranya supaya saya juga nggak dicari lagi, dan supaya Ali juga nggak dibilang gimana gitu loh, pokoknya nggak jelek lah, diculik, nggak bilang diculik, nggak bilang pokoknya jelek-jelek lah, nggak dilaporin polisi maksud saya gitu loh. Jadi ya dengan cara ya saya kabur aja sendiri, Nah pas dari itulah saya nggak pernah dicari-cari lagi gitu loh, sampai saya punya anak 2 saya nggak pernah dicari-cari lagi. Dan saya di Bandung, mulai di Bandung itulah saya kenal Tuhan gitu loh, kenal Yesus. Saya diinjilin juga, sebelumnya diinjilin juga sama Kak Sani. Di situ saya lihat tuh ada orang-orang Kristen tuh yang cewek-ceweknya tuh baik-baik, ada Kak Sani, ada Ome, terus ada Mbak Nani, Mbak Rita, semua mereka baik-baik. Saya juga bingung, kok orang Kristen baik-baik ya gitu ya. Dulu kan saya nggak tahu, mereka tuh suka pada berdoa, kadang-kadang di kamar gitu kan. Saya juga sering saya ngintipin dari lubang kunci tuh, kenapa kok mereka ini berdoa nangis-nangis gitu loh. Saya ngintip dari lubang kunci. Terus suatu hari saya pas sekali saya ngintipin mereka lagi perjamuan kudus. Saya pikir itu ngapain kok mereka roti kok sedikit-sedikit gitu loh, dibagi sedikit-sedikit gitu loh. Dan mati saya, pelit sekali mereka, ada kata gitu. Rupanya saya nggak tahu sekarang, rupanya itu perjamuan kudus. Jadi kalau habis perjamuan kudus tuh mereka, saya lihat waktu itu habis ibadah mereka keluar, nggak taunya keluar tuh penginjilan. Baru saya tahu sekarang, mereka pada penginjilan keluar, mungkin nggak lama keluar, kayaknya 1 jam ya. Keluar balik lagi baru mereka pada cerita gitu kan, pada cerita. Saya dulu belum mengerti, saya cuman lihat-lihat gitu. Tapi yang saya tahu mereka tuh baik-baik gitu, semua perhatiin saya, apalagi Mas Godwin, perhatiin saya, Mas Sarman, semuanya gitu loh, yang ini peduli sama saya tuh banyak juga gitu. Disitulah luar biasa saya lihat. Dan di sisi lain saya juga memperhatikan suami saya. Suami saya kok kayaknya berubah dia gitu loh. Tadinya mabuk, tadinya gitu, preman, jahat sama saya gitu kan, nggak sayang, malu bawa saya, mungkin beda kan. Dulu dia punya pacar cantik-cantik, orang-orang ada, saya apalah sederhana, saya bilang gitu kan. Tapi luar biasa, Tuhan tuh benar-benar mengubahkan suami saya. Nah disitulah saya udah, pikiran saya jadi gimana gitu loh. Tadinya awal mulai saya cuma udahlah bodo amat lah, saya yang penting saya sama-sama saya. Nah, penting gue itu tadi. Gue deh, saya pikir gitu kan. Tapi lama kelamaan saya perhatikan terus. Dia nggak pernah ngajak saya ke gereja, nggak pernah injilin saya, cuman karakternya aja ditungguin, tunjukkan sama saya berubah. Lama kelamaan dengan berjalannya waktu, akhirnya saya menyerah juga. Saya berpikir atas dasar apa saya nggak mau percaya gitu loh dengan dulu saya bukannya Yesus, yang saya tahu Kristen aja gitu loh, Kristen udah ngapain kok saya nggak jadi sama, nanti anak saya bagaimana gitu. Lama kelamaan berjalannya waktu, akhirnya saya merendahkan diri, saya berdoa,
Tuhan juga bukakan hati saya, pikiran saya. Ya sebelumnya saya juga melakukan hal-hal yang negatif kan, kayak seperti hamil di luar nikah kan, itu nggak bagus juga, dosa ya. Saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, ya baru saya percaya. Saya katakan terima kasih Tuhan, saya bilang udah persatukan saya dengan suami saya bilang begitu kan dalam doa saya waktu itu. Udah jalannya waktu ya, saya ini aja ikut-ikut ke gereja, saya lihat gereja, saya datang. Pertama kali saya injak gereja itu gereja GKKD di Bandung. Gereja Itulah, Ya. baru saya pertama kali saya melihat banyak sekali orang. Udah gitu abis selesai kok pada salam gitu kan, salam. Sepertinya mereka kayak udah kenal gitu loh sama saya. Udah berjalannya waktu ya, akhirnya pulang, oh kayak gini kok orang Kristen. Ya sudah berjalan aja waktu, akhirnya sama saya percaya jadinya. Puji Tuhan. Dan bukan itu aja ya, setelah saya percaya, ya ada juga sih tantangan yang saya alami kayak teman-teman. Kalau dari keluarga saya marah tapi nggak berlebihan gitu loh, nggak berlebihan kayak dari keluarga Pak Ali kan memang berlebihan. Kalau keluarga saya marah tapi cepat menyadari gitu loh. Nggak mengancam untuk membunuh dan segala macam. Karena mereka melihat saya kan baik, bagus gitu loh. Jadi ya udah mereka ya udah dah, biar aja deh lo gue masing-masing gitu loh. Mungkin pikiran keluarga saya seperti itu gitu. Ya. Jadi ya mereka oke-oke aja sampai sekarang. Saya lihat dari adik kakak gitu loh, mereka baik-baik sama saya. Tapi nggak tahu kalau yang tetangga apa gitu, saya nggak tahu ya. Mungkin juga mereka udah tahu, mungkin ada desas-desus, tapi saya nggak ini sekali sih. Biar aja mereka saya bagi saya sekarang saya udah beda. Jadi saya nggak terlalu sampai pikir kayak gimana gitu loh. Ngus-ngus mereka ya, yang penting saya ini sekarang saya sudah percaya Tuhan, saya ada punya pengampunan gitu. Saya maklum juga karena dulu saya seperti itu. Jadi ya saya maklumin sampai hari ini. Jadi kalau ada orang ini cuek aja. Sekarang saya udah terang-terangan kalau saya ini sudah Kristen gitu loh. Udah saya kasih tanda saya ini Kristen. Saya sekarang udah berani mereka mau bilang apa gitu loh. Jadi Ibu Jumiati ini orang Betawi yang sudah terima Yesus, percaya Yesus, gitu ya. Iya, saya Betawi. Mengalami lawatan Tuhan, melihat orang-orang di sekelilingnya yang Kristen, lalu melihat perubahan di dalam diri Pak Aliudin. Dan itulah yang membuat Ibu jadi berubah juga. Iya, puji Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya juga nggak mungkin saya bisa mengasihi orang, nggak mungkin saya bisa mengampuni. Titik inilah saya jadi tahu Tuhan gitu. Puji Tuhan. Dan sekarang mendampingi suami melayani Tuhan ke pelosok-pelosok seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia saya dengan kekuatan Tuhan. Pengalaman yang luar biasa ya Bu ya. Iya, sampai ke pelosok-pelosok saya, walaupun kadang-kadang saya sampai nangis. Karena saya kan kelemahan saya nih, saya di kaki saya namanya, saya umur saya udah 50 lebih, 55 lah hampir. Ya wajar aja kalau saya kakinya asam urat, karena pola makan saya dulu kan. Karena kan saya orang hidup yang sederhana gitu loh, hidup sederhana dari keluarga yang sederhana. Dan harus banyak jalan kaki nih pelayanan sama Pak Ali. Percaya Tuhan lagi saya sederhana. Jadi ya sudah apa yang makan apa aja. Akhirnya timbullah sakit asam urat. Makanya saya pikir, aduh ini ya nggak tahu lah saya mau bilang apa ya. Ya, tapi puji Tuhan, pengalamannya justru mengubahkan Ibu ya. Iya. Dan ini menjadi kesaksian bagi God lovers, para pendengar yang menyaksikan talk show ini. Nah, kita flashback cerita Pak Aliudin tentang pelayanan di Bali. Apa benar karena sulitnya kehidupan tadi Pak Aliudin bilang sempat tinggal di rumah kardus, diusir-usir gitu ya. Lalu Bapak sempat jual es krim di Pantai Kute. Bisa cerita? Iya, betul itu. Ya, kami di Kramat Sentiong, ada stasiun Kramat Sentiong. Di pinggir stasiun itulah saya tinggal. Kereta api lewat mau ke Surabaya, mau ke Jawa, jugu. Saya lagi tidur aja bisa gini, jugu. Seperti itu. Saya tinggal seperti itu. Padahal saya percaya Tuhan. Dan saya setia, saya sekolah Alkitab, saya pergi pulang lagi ke situ. Sangat menderita sekali. Makanya orang Betawi bilang, lo masuk Kristen kaya kagak, lo miskin ya, lo bego, lo tolol, lo minta maaf.
anjing lu diludahin dia. Apakah menciptakan semangat saya? Saya tidak mengganggu orang. Saya hanya berubah percaya dengan Tuhan. Tapi orang hina saya, orang caci maki saya, keluarganya juga, lu ngapain? Seperti itu, ngapain lu sama si Ali? Sekarang dia sudah Kristen gitu kan. Banyak tetangga-tetangga menghina, mencaci, jadi saya malu. Saya pergi dengan susah payah saya naik kereta api ekonomi, harganya 35.000. Saya beli 2 tiket 35.000 yang ekonomi. Anak saya 7.000 saya enggak beli. Kenapa saya enggak beli? Enggak ada uang, enggak cukup uang. Bayangkan 7.000 saya nggak mau beli, dalam hati saya sudah salah, saya sudah berdosalah Tuhan. Nggak peduli saya. Tiba-tiba saya lagi merenung-renungkan, kok susah sekali hidup saya. Ini percaya dengan Yesus ini. Saya menjadi orang Kristen jadi susah. Makanya ada penonton mengatakan karena uang, itu saya heran ini. Ini 7 tahun saya menderita. Oke, saya lanjutkan cerita ini. Naik kereta api sampai di Surabaya. Ya, berjumpa saya dengan Bapak PA saya, Bapak Mas Atman Budiarjo, ya tidak ada kesimpulan karena dia juga berumah tangga, isinya tidak kenal saya, tidak tahu saya, tidak mengerti saya, bagaimana menghargai saya. Mungkin saya pikir begitu gitu ya. Tapi dia berusaha, tapi dia kecewa sekali karena saya mau ke Bali. Ya, saya ke Bali, tetap saya ke Bali dengan tetate uang cuma 50.000, saya beli tiket kereta api 13.500, sisanya 1.000-2.000 saya beli nasi sampai terdampar saya di Banyuwangi, di Roko Campi. Saya tidak bisa melanjutkan sampai ke Pulau Bali. Saya ke desa Songgon, desa Rejeng. Saya seperti menangis, saya nggak mengerti. Tiba-tiba ibu-ibu memberi uang, le aranandi, dikasih 1.000-2.000, 1.000-2.000 mengantar saya sampai ke Pulau Bali. Di Pulau Bali saya tinggal di rongsokan, tukang-tukang butut, tukang besi tua itu ya, kedus-kedus ya, mengumpulkan kedus-kedus. Saya tinggal sangat miskin. Berapa tahun? 4 tahun apa 5 tahun? Ada 4 tahun. Ya 4 tahun saya tinggal seperti dengan itu. Anak gitu. Dengan anak, dengan istri saya tinggal 4 tahun di rongsokan, pengumpul besi tua, kedus-kedus, botol-botol aqua. Makanya penonton mengatakan katanya Aliudin karena uang. Karena uang. Itu saya ya lihat aja, ini kesaksian saya bagikan banyak di YouTube akan melihat, dan ini kesaksian isi saya sendiri. Saya tinggal 4 tahun lamanya, saya jual es krim. Tadinya saya jual koran. Saya jual baju 1.000-2.000 sama tukang bakso, tukang somai, tukang nasi goreng. Baju dijual 1.000-2.000. Lalu kumpulkan beli koran 700 rupiah, saya jual 1.000. Saya hamba Tuhan, melayani Tuhan, jual koran. Jadi hamba Tuhan yang menjual koran, saya orangnya. Untungnya 300 rupiah. Kadang-kadang hujan saya buang. Malu saya seperti itu, lebih baik saya jual es krim. Jual es krim kan gratis, ambil aja dari agen. Misalnya Konelo itu harganya 750 atau 1.200 waktu itu, 10% untung saya. Jadi kan gratis, ambil, jual, 10%. Berapalah 10% itu, tapi saya setia. Saya jual koran, saya jual es krim, ya, saya setia. Malu saya jual koran, akhirnya saya jual es krim di Pantai Kuta. Ya seperti itu kami jalani. Setia. Sampai 4 tahun lebih lamanya. 4 tahun lebih, ada orang-orang sharing bersaksi sebulan, mungkin 2 hari, 3 hari sudah bingung. Ini 4 tahun dan 7 tahun lamanya. 7 tahun lamanya kami menderita. Anak-anak itu sudah capek dengan penderitaan, dengan kesulitan. Jadi kalau saat hari ini, saat sekarang anak-anak kami ya sekolah, dapat kuliah dengan baik dan dapat bekerja dengan baik, masih itu wajar ya. Kalau kami dalam lindungan Tuhan sudah wajar karena banyak tantangan masalah yang kami alami. Mungkin itu saya bisa di Pulau Bali dan menjual es krim itu. Ya. Nah, ada momen di mana Pak Ali ketemu seorang bule. Lalu bule inilah yang menjadi saluran berkat dan mengubah hidup Bapak, bahkan bisa membawa Bapak ke beberapa negara. Amin. Bisa cerita nih Pak? Ya, suatu hari terjadi krisis moneter yang sangat hebat, bakar-bakar di Jakarta, dibakar, ditunggang balikkan Jakarta. Jadi tamu-tamu tidak mau lagi datang. Kalau nggak salah tahun 1997 kah itu? 98. Ya, 97, 98 ya. 98
dijungkir balikkan Jakarta, dibakar. Jadi tamu tidak mau datang lagi ke Pulau Bali. Jadi bingung saya mau kerja apa lagi? Koran sudah tidak kerja, es krim mau kerja apa? Akhirnya saya bilang sama istri saya, biar kalian di sini. Istri saya marah, kenapa? Mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Mau kemana di Jakarta? Saya teringat ada satu teman saya nama Hans. Hans ini dari gereja Betani. Hans dengan Mas Yudi. Teman saya ini orang gereja, dia kayak pemimpin sel PA itu apa namanya tuh, family altar gitu kan. Ya. Karena sekarang Hans ini sudah di Kalimantan dia jadi pendeta sekarang. Dan Hans ini baik sama saya, jadi harapan saya bisa bertanyalah sama dia gitu ya. Harapan saya ada ide apalah gitu. Saya datang rupanya dia suruh saya datang ke gereja Betani di Raden Saleh. Nah, waktu itu di lantai bawah, saya di Raden Saleh saya beribadah, tiba-tiba ada bule datang ke gereja. Saya ada bule. Kok di Jakarta ini ada bule? Saya pikir begitu kan, dengan istrinya, dengan anaknya. Saya berdoa dengan Tuhan. Kebetulan kosong nih sebelah saya. Tuhan, tolong. Saya berdoa ini doa tulus saya yang luar biasa. Tuhan itu jawab. Aku mau bule itu duduk di sampingku, Tuhan. Bagaimana caranya? Saya lihat gini, saya pandang begini, tapi saya berdoa, Tuhan, datanglah bule itu di sampingku. Betul, bule itu datang di samping saya. Kenapa dia enggak duduk yang di sana, atau yang di sini, atau yang di depan, atau yang di tengah yang lain? Saya kan di tengah waktu itu. Saya mau dia duduk di samping saya gitu. Betul, dia datang. Begitu dia datang, saya langsung ke pojok. Saya ke pojok, dan satu deret itu dia dengan keluarganya. Barulah saya sapa. Dia sapa saya, what's your name? My name Ali. Nice to meet you, Ali. Ya, karena saya tidak tahu banyak bahasa Inggris waktu itu. Nice to meet you, Ali. Jawaban saya, thank you. Itulah karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Setiap orang ketemu orang bule, what's your name? My name Ali. Nice to meet you, Ali. Thank you. Gitu. Karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Tiba-tiba saya berdoa, saya diam. Saya terharu dengan Tuhan. Tuhan ajaib kok Tuhan ya. Saya berdoa supaya bule itu duduk di samping saya ini. Kok dia Tuhan jawab di samping saya gitu. Jadi saya silakan semua keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan dia. Dan saya keluar sedikit, dan dia masuk, dan saya di samping gitu kan. Tiba-tiba dibicara. Dia lihat mungkin dalam ibadah itu, dalam suasana ibadah itu, saya berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiba-tiba dia sapa saya, Ali, bolehkah Anda datang ke hotel saya di Marco Polo Hotel? Marco Polo Hotel di Menteng. Oh, boleh. Saya datang di kamar 05, kamar 08 kalau nggak salah ya, atau kamar 07 kalau nggak salah gitu. Pokoknya 2 kamar diambil berhadapan-hadapan, 05 apa 07 saya nggak ngerti lah. Pokoknya 2 kamar. Tiba-tiba saya datang, ting-ting begitu, dia peluk saya. Ali, aduh, Anda datang ya, dia ngomong-ngomong. Saya Ali, saya mau ke Singapura, saya butuh tiket. Tolong Anda lari ke Hotel Indonesia. Ini kartu saya, Bank One gitu kan. Saya dulu tidak tahu ATM ya, karena tahun 1998 itu. Nah, dikasih kartu ATM itu, ambil tiket saya di Hotel AI. Di situ ada agent, mungkin dia ada komunikasi, dan saya lari, saya ambil lah itu, dan saya kasih. Dia terkejut dengan saya. Ali, cepat sekali Anda, karena saya tahu semua Jakarta kan, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, semua Jakarta ini saya kuasai. Saya cepat sekali. Ali, cepat sekali. Lalu dia suruh apa? Saya cepat sekali. Ali, saya suka Anda. Saya senang sama Anda. Dalam pendek cerita, Anda di mana tinggal? Saya bilang, do you good speak Indonesia? Iya Ali, saya lama di Indonesia, kata gitu kan. Akhirnya connect, dan beliau datang ke Bali, saya pulang ke Bali. Tiba-tiba saya ingat katanya datang ke hotel ini. Hotel apa namanya itu lupa, di Kartika Plaza. Hotel apa lupa saya, bintang 5 itu kan. Saya datang ke hotel itu, permisi Mbak. Ada Mr. Jeff. Aduh, Mr. Jeff sudah keluar Pak, sudah check out. Kecewa sekali saya. Berarti tidak akan ketemu lagi. Tiba-tiba, oh Pak, tasnya masih ada di sini Pak. Pas saya bilang gitu, saya berdiri sebentar. Tiba-tiba Mr. Jeff datang, dan saya belum Mr. Jeff. Dan ngomong-ngomong dia mau ke Kupang waktu itu, dan dia kasih HP 501. Ali, apakah Anda butuh ini? Kan saya tidak tahu HP tahun 98. Saya butuh.
Jadi orang pegang HP saat itu orang yang paling hebat gitu ya. Pengusaha dan hebat gitu. Jadi saya pegang HP waktu itu 501 itu ya, ya kan yang hitam itu. Ya, dikasih uang sama dia $100. Nah, saya mulai dari situ. Dia bilang, kapan Ali Anda mau ke Kupang? Wah, saat itu juga saya lari ke Kupang dan jadi kerjasama dengan beliau. Saya carikan rumah buat beliau di Bali. Saya carikan kantor, rumah. Dia bayar sekian ratus juta. Dalam hati saya, bule ini banyak uang ya, saya pikir begitu kan. Dulu saya tidak tahu misionaris itu apa, saya nggak ngerti gitu kan. Lalu dia misionaris. Beliau misionaris ya. Tapi beliau konsultan. Beliau itu konsultan dari agriculture, ya kan. Jadi beliau ini cinta Tuhan maksudnya gitu. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan gitu ya. Jadi sama kayak kita mengasihi Tuhan. Jadi dia tolong saya bekerja dengan beliau kurang lebih 6 tahun. Wow. Jadi bule-bule datang saya handle, akhirnya saya tahu bahasa Inggris. Tsunami tahun 2004 terjadi di Aceh tahun 2004 bulan Desember tanggal 26. Jam 8 jam 9 terjadi tsunami. Beberapa hari kemudian saya datang ke Aceh. Mr. Jeff tanya, Ali Anda pulang ke Aceh? Iya. Anda bawa istri anak Anda? Iya. Siapa yang bantu saya? 6 tahun saya dengan Anda. Aceh butuh saya. Betul. Makanya saya lakukan banyak pelayanan di Aceh untuk membantu misi kemanusiaan waktu itu. Begitulah saya kenal Mr. Jeff. Dan Mr. Jeff kirim saya ke Singapura. Ya, jadi saya bisa ke Malaysia, ke Thailand, ke Bangkok, ke Taiwan, ya, ke Los Angeles, Texas, Iowa, Kansas, Dallas, California, untuk Boston. Pelayanan. Ya, saya ada sharing di GKI di California. Jadi banyak yang saya putar-putar di Amerika. Begitulah. Tuhan, pengalaman yang luar biasa. Nah, Pak Ali, setelah Bapak jadi hamba Tuhan dan menjadi pendeta di bawah Sinode GPDI, visi apa yang Bapak dapatkan dari Tuhan? Bisa cerita, Pak? Ya, saya rindu setiap orang percaya dengan Tuhan tanpa terkecuali. Kemana dan dimanapun saya berada, orang percaya Tuhan dan orang mengalami Tuhan. Karena alangkah indahnya jikalau orang-orang percaya itu hidup rukun bersama. Saya suka kebersamaan kebetulan ya. Walaupun dulu saya nakal, saya bandel, saya pakai narkoba, saya suka kebersamaan. Dengan teman-teman saya bisa bagi nasi bungkus bisa bersama, satu roti bisa berdua. Ya saya suka bersama. Ya, jadi suasana kebersamaan. Makanya saya tadi terharu dengan bagaimana masa lalu saya di Sumatera dengan keluarga. Kebersamaan kami itu 12 bersaudara, kami makan bersama. Saya rindukan itu ya. Saya terharu itu, teringat itu. Saya suka kebersamaan bersama. Saya tidak suka yang tidak adil. Jadi kerinduan saya setiap orang, siapapun, marilah percaya dengan Tuhan. Makanya tidak sabar saya ingin ceritakan tentang Tuhan. Dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Makanya di dunia YouTube sekarang karena keluarga saya sudah tahu, tetangga sudah tahu, saya ya basah sekalian ya. Inilah saya percaya dengan Tuhan, saya menjadi orang percaya, saya beragama Kristen, saya membagikan, menyaksikan yang saya alami ini supaya orang alami sukacita bersama, hidup damai, mengampuni, tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak iri hati, tidak saling menyakiti, mengecewakan, apalagi membunuh. Ya Tuhan tidak ajar seperti itu. Jadi saya mau pribadi saya yang saya alami ini saya bagikan kepada siapa aja. Kadang-kadang tukang ojek saya sharing, kepada supir Grab saya sharing, kadang-kadang tukang-tukang sayur ya. Kadang preman dia preman karena saya pernah menikmati suasana hidup yang preman itu, nggak takut saya bicara aja tentang Tuhan. Kadang-kadang teman-teman saya di Medan jumpa dengan saya yang bandel-bandel, Ali, aku dengar kau sudah jadi sintua. Siapa yang bilang? Aku dengar kau jadi sintua. Siapa yang bilang? Kenapa kau seperti itu? Enggak, aku mau tahu siapa yang bilang. Enggak perlu kau tahu itu. Enggak perlu kau tahu itu. Aku dengar kau jadi sintua. Iya, siapa yang bilang? Enggak perlu kau tahu itu. Kenapa kau seperti itu? Oke, aku ini bukan sintua. Jadi apa kau? Aku lebih dari sintua. Aku pendeta. Ya, pas saya bilang aku lebih dari sintua, terkejut dia. Baru saya injili dia, saya ceritakan dia preman ini, preman sadis, bandar lagi. Saya cerita sama dia.
Dia bilang, oh ya cukup. Jangan kau cuci otakku. Bukan ku cuci otak kau, kan kau tanya. Kenapa seperti itu? Aku cerita. Saya cerita pengalaman saya dengan Tuhan. Dia bilang, cukup. Sekarang aku sudah tahu dari kau langsung. Jangan kau cuci otakku. Bukan ku cuci otak kau karena kau bertanya. Aku menjawab. Karena aku menjawab aja. Bukan mencuci otakmu. Ya, jadi ya preman pun, siapapun saya bagikan. Apalagi orang bertanya sama saya. Biar siapapun yang bertanya, saya senang sekali. Saya bagikan tentang Tuhan. Nah, itulah sekarang. Itu visi saya. Bagaimana sebanyak mungkin orang bisa mengalami Tuhan. Biar hidup bersama, hidup nyaman, tidak ada pahit hati, tidak ada kekecewaan, tidak ada pertengkaran, tidak ada teror. Hidup dalam damai bersama dengan Tuhan. Ya. Kan indah sekali ya kan? Ya di dunia ini jikalau kerajaan Allah, situasi Allah, pribadi kasih Tuhan itu ada di dalam dunia ini, kan enak sekali dunia ini. Tidak ada kacau, tidak ada pencurian, tidak ada sakit hati, tidak ada kesombongan. Ya itu kan yang diajar. Nah, jadi damai hidup ini, kan enak sekali dunia ini. Jakarta penuh damai, Indonesia penuh damai. Ya itu kerinduan saya ya. Kalau dengar kisahnya Pak Aliudin memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, rasanya mudah sekali ya. Cuma cerita tentang bagaimana pengalaman berjumpa dengan Tuhan sehingga orang bisa kenal siapa Yesus. God Lovers, perbincangan dengan Pak Aliudin dan Ibu sangat menarik. Tetapi kita harus jeda sejenak untuk menyaksikan beberapa informasi berikut ini. Lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus menyaksikan konten-konten yang ada di channel Diaspora TV. Kami ada untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada yang rindu mengenal Tuhan Yesus lebih dekat. Anda semua bisa menjadi bagian dari pelayanan ini dengan ikut memberkati setiap program penjangkauan jiwa di channel Diaspora TV. Dukungan Anda bisa disampaikan lewat nomor rekening atau God Lover juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar kaca saudara. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, God Lovers, kita lanjutkan perbincangan kita dengan hambanya Pendeta Aliudin dan Ibu Yati. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa saat ini Bapak dan Ibu lebih banyak melakukan pelayanan ke pelosok-pelosok dan selalu berduaan. Bisa cerita kenapa Bapak memutuskan untuk ambil pelayanan ke pelosok-pelosok yang kadang susah untuk dijangkau? Ya, perjalanan kami akan kami lakukan berapa jam hambanya? 3,5 jam. 3,5 jam kami kendarai sepeda motor ini. Iya, 3,5 jam sampai di Palintuma, tambah 3 jam lagi sampai di Rompo. Haleluya. Berarti 6,5 jam kami lalui. Ada Tuhan semua. Haleluya 3 kali. Salah. Itu gunung-gunung. Saya bisa tunjukkan kepada Anda, itu gunung-gunung tinggi, sangat bagus. Nah, ini kepala dusun, ada dusun-dusunnya, ada penduduk-penduduk. Ya, saya sudah capek. Ibu Yati, bagaimana Ibu Yati? Capek. Terkapar, isi saya sudah terkapar, capek katanya. Bagaimana Ibu Gembala? Mantap, tetap semangat. Tetap semangat. Atur makan dulu. Atur makan dulu, kami mau makan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Nyata, beri kerinduan kepada setiap orang tua, anak-anak, adik-adik, semua dalam penyertaan Tuhan. Mereka kuat dalam Tuhan. Roh Tuhan juga hidup dalam kehidupan mereka.
Mereka dapat menikmati Tuhan. Mereka dapat merasakan Tuhan. Mereka dapat mengecap Tuhan. Efrian, ya ini beliau suku asli di sini. Ini anaknya ya, si adik. Dan ada adik kecil. Ini ada adik kecil baru lahir. Ini istrinya beliau baru 2 hari, luar biasa. Berapa kilo lahirnya? Ada ditimbang? Oh tidak tahu ya, diperkirakan ini 3 kilo sudah. Ya, luar biasa ada adik kecil lahir di sini. Nah inilah mereka tinggal, ini dapur mereka. Ya, karena saya tertolak di Aceh, ya boleh dikatakan saya juga tertolak di Jakarta. Untung Jakarta besar, jadi masih bisa banyak saya lakukan juga di Jakarta. Karena luasnya Jakarta ini ya. Jadi saya boleh dikatakan tertolak di wilayah saya tertolak di Jakarta. Ya, untuk apa saya lebih banyak membuat sesuatu di Aceh atau di Jakarta? Ya kan dunia ini tidak sedaun kelor, dunia ini begitu luas. Ya saya lakukan aja di mana aja, kemana aja. Saya pergi di mana dan dimanapun, ya pelosok sekalipun. Karena di sana saya suka di pelosok dan di desa karena orang di sana tulus sekali, sangat tulus. Kalau melayani saya itu tulus sekali, memberi makan walaupun makanannya tidak masuk akal, sangat sederhana, tapi mereka tulus sekali. Saya suka ketulusan mereka, ya kan? Saya suka, apalagi saya suka alam ya. Kayak kemarin ya, sebulan yang lalu saya dengan istri saya dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, saya ke gunung, jalannya susah, naik motor 4 jam naik sepeda motor, jalan licin, terjal, waduh jalan nggak jelas karena baru dibuka jalannya, baru tahun-tahun ini dibuka, 3-4 jam lalu jalan kaki itu luar biasa, 3 jam lebih jalan kaki, sampai nangis sih, sampai dia nangis betul-betul dia nangis betul-betul, kenapa seperti itu gitu kan, tetapi begitu di puncak gunung dia lihat dia tertawa. Saya juga terharu melihat ciptaan Tuhan ini. Indah sekali. Di puncak gunung indah sekali. Makanan masih original. Ya tidak ada semprot-semprot itu ya. Masih fresh ya. Kangkung dipetik. Kangkungnya nggak menarik. Kangkung kurus-kurus nggak menarik. Tapi enak gitu ya. Luar biasa di atas gunung itu. Itulah yang membuat saya suka cita. Apalagi di Papua. Dengan tanahnya yang subur. Tanahnya yang sangat luar biasa. Waduh luar biasa, ubi nggak masuk akal saya makan ubi manis, baru saya tahu ubi itu manis, ubi itu enak, waduh nggak bisa saya terangkan. Bapak Ibu yang kekasih, ubi di Papua, waduh enak sekali, lezat sekali, mantap sekali ubinya. Ya, saya makan nanas di sini kan nanas madu yang kecil-kecil, di Papua sana nanas besar-besar, manisnya luar biasa, kalah itu nanas yang kecil. Udah berair basah, besar, enak, mantap. Saya kasih ngiler ini Bapak Ibu Saudara kekasih dimanapun Anda berada. Nanas besar dikupas, besar berair, enak sekali. Itulah di Papua. Asli, makanannya segar. Makanya tidak salah orang Papua itu badan besar-besar ya kan. Karena makanannya masih fresh, original ya kan. Papeda, dulu saya tidak suka itu apa papeda, makanan lem kayak lem itu nggak jelas buat saya. Begitu dikasih kuah ikan dia makan, saya makan enak sekali. Ternyata papeda itu enak, mantap. Makanya kalau saya masuk ke Papua saya tidak takut. Ada teman saya hamba Tuhan dia bilang susah masuk Papua Pak Ali. Kenapa? Karena makannya nggak ada nasi. Loh, orang Papua nggak makan nasi, badan besar, saya mau besar juga kayak orang Papua gitu kan. Ya makanya saya menikmati di Papua. Ya saya bisa makan ubi, keladi, pisang. Berbeda. Buahnya berbeda. Bentuknya berbeda, besar-besar dan enak, mantap. Jadi bagi saya, ya walaupun tidur sederhana apa, nggak pusing sama saya itu. Saya menikmati Tuhan. Saya senang ada orang mau dengar tentang Tuhan, dia tulus dengan Tuhan. Ya saya melayani di Papua, di desa, di kampung. Ya kadang-kadang Tuhan hibur juga. Saya bisa melayani KKR di lapangan yang bahkan ribuan. Ya sebenarnya tidak porsi saya untuk bicara di ribuan, tapi Tuhan baik. Ya Tuhan izinkan saya juga bicara di kalangan yang cukup besar. Itu juga ya melindungi kami, ya memberkati kami sehingga kami bisa menuju ke tempat yang lain, ya wilayah yang lain. Ya karena Tuhan menolong, Tuhan mengarahkan kami, Tuhan menghibur kami sampai saat hari ini. Sampai saat hari ini kami bertahan. Ya, desa manapun, makanya saya bilang dengan teman-teman saya yang di pelosok,
menantang. Bagaimana Pak Ali? Menantang? Belum ada yang menantang. Mereka heran belum ada yang menantang. Yang menantang saya masuk ke Papua Nugini. 4 hari belum tiba, belum sampai. Sudah sampai 4 hari, tiba-tiba jalan kaki lagi. Itu yang menantang. Dan makan apa adanya, itu yang menantang. Ya, kalau apalagi di Jakarta ini, kali ini saya tidak merasakan yang menantang di Jakarta ini. Semua baik, semua aman, semua oke. Saya bisa naik mobil warna merah, warna putih, warna hitam, warna biru. Saya naik terus mobil-mobil yang macam-macam. Belum lagi ada yang di showroom belum saya ambil sampai sekarang. Iya, Pak Ali, ada Ya. moto yang berkata, selagi masih muda, sehat, ada tenaga, menjadi berkat bagi banyak jiwa yang belum dijangkau oleh orang-orang. Bapak bisa jelaskan moto ini? Bagaimana? Ada moto berkata, selagi masih muda, sehat, ada tenaga, menjadi berkat bagi banyak jiwa yang belum dijangkau oleh orang-orang. Bapak bisa jelaskan tentang moto ini? Itulah yang boleh dikatakan itu moto saya sekarang juga. Saya ini kuat, saya ini sehat, saya masih muda. Makanya yang terpencil, yang aneh, yang sulit, yang susah terjangkau, saya coba jangkau. Kalau nanti saya sudah 60, 70 sudah susah saya. Makanya saya agak hindari sekali Jawa, Jakarta. Ini kan mudah ini. Ya, itu mudah sekali saya bisa naik kendaraan yang cukup baik, cukup bagus, semua dengan baik. Jadi saya cari yang tidak masuk akal dulu. Dan memang ini saya lakukan dulu. Sebelum saya tahu berbicara di gereja, untuk eksperimen saya berkhotbah, saya munculkan dulu di Kalimantan, di suku Dayak pelosok kampung, hanya belasan orang. Namanya di kampung kan tidak ada yang komplain ke saya. Kalaupun saya salah khotbah, kalaupun kurang bagus khotbah saya, nggak ada yang marah sama saya gitu ya. Akhirnya terlatih. Sekarang dimanapun, kapanpun, gereja apapun, saya siap bicara tentang Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami Tuhan. Ya, saya mengalami Tuhan itu. Jadi kalau saya bagikan sesuatu dalam ayat, saya eksegesis, saya renungkan, saya menangis, saya renungkan, saya mengalami. Jadi setiap pesan-pesan yang saya bagikan pasti itu hidup saya. Pengalaman pasti pribadi. itu yang saya alami. Ya, jadi di gereja manapun saya berbicara, saya eksegesis, saya bagikan itu pengalaman hidup saya. Jadi setiap pesan yang saya bagikan itulah pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Sekarang saya ingin ke Ibu Yati. Kan Ibu mendampingi Pak Ali dengan setia. Apakah Ibu menikmati juga pelayanan misi ini ke pelosok-pelosok seperti ceritanya Pak Ali? Dan pengalaman apa yang paling Ibu ingat selama menjalani misi pekabaran Injil ini? Silakan Bu. Ya, saya menikmati pelayanan di pelosok dimanapun saya menikmati. Itu tadi yang saya katakan, meskipun kaki saya asam urat, tapi saya tetap jalan dan berdoa, akhirnya bisa saya jalani. Dan yang terkesan sama saya waktu itu, kami tuh pelayanan di Kalimantan di daerah suku-suku Dayak gitu kan. Kami jatuh dari motor itu. Di Waduh, Kutai Barat. jatuh babak belur. Tahun lalu ini Tahun lalu saya bocor kepala, apalagi ini sampai pingsan. pingsan saya. Aduh, bergumul saya. Itu kagak ada lampu di hutan. Malam di hutan jam 12 malam. Jam 12 malam. Jatuh kami. Di hutan tuh sepi, nggak ada orang, nggak ada lampu. Jadi ngandalkan lampu ini aja motor gitu. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal, jalannya baru dibuka. Iya, baru dibuka dan Saya jalanan tembus sampai ke sana. licin kan. Licin dengan batu-batu kerikil-kerikil itu. Jalan, nah kami jatuh lah malam-malam itu kan. Aduh, jatuh saya, begitu jatuh saya terasa kena kepala ini, kena aspal. Langsung terasa ini terbuka gitu, darah ngocor kan. Malam keadaan mau saya darah ngocor, saya sadar begitu saya bangun, suami saya mana? Nggak tahu, suami saya udah di sana, dia udah tergeletak begini aja, Pingsan. udah terpingsan. Waduh, disitulah yang saya ingat sampai hari ini pun, saya bergumul di situ. Saya katakan, Tuhan, saya bilang saya mau pelayanan berdua, tapi saya mau pulang berdua, saya nggak mau sendiri. Di situ benar-benar saya pergumulan saya itu sampai saya bangunin, nggak bangun, dia pingsan walaupun berapa menit, detik mungkin menit dah, seberapa menit, tapi perasa kayak lama gitu loh. Saya bangunin, Pak bangun,
masih pelayanan kita masih banyak. Ingat Pak, anak, saya bilang gitu kan. Ingat Bella, ingat Dela, Pak, bangun, mereka masih butuh. Udah, begitu dia didopong, kebetulan ada hamba Tuhan satu ini, Yang suami istri. tertinggal di belakang. Tertinggal di belakang, Oh, dia ada masih. mereka. Kalau nggak ada, udah habis. Dan bersyukurnya lagi, mereka itu nggak lindes saya gitu. Karena kan dia motor juga dia kencang. Jadi gelap kan, jadi kebetulan siapa itu? Oh, mereka langsung berhenti, taruh motornya, langsung diangkat Pak Ali itu, dibawa. Itu mau menuju rumah sakit aja kira-kira berapa jam? 2 jam atau 1 jam lagi? 2 jam lagi ya. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam lah. Itu Perjalanan 3 jam lebih itu. yang Hampir 4 jam. saya sampai bangunin dia sampai saya gini. Itu darah saya ngocor, saya nggak peduli lah. Saya bangunin. Dia begitu sampai rumah sakit agak sedikit sadar. Saya tanya, "Pak," dia malah bertanya, "Di mana ini aku?" "Bapak di rumah sakit." "Kenapa aku?" "Bapak jatuh." Wah, berarti dia nggak sadar kan? Nah, teman-teman 1-2 orang udah ada yang datang karena lewat telepon kan. Ditanya juga sama Dixon Ngayo. Iya, Dixon Ngayo. Pak Ali, terima Pak Ali. kasih saya dengan pendeta Dixon Ngayo. Ya. Ditanya langsung, "Pak Ali, masih ingat saya gak?" katanya. "Masih ingat saya Pak Ali." Dia ini kan dicoba, takutnya hilang ingetan kan. Karena jatuh sampai mukanya Berdarah, kayak iya. berdarah, ininya aduh. Dijahit saya sendiri. Sampai dijahit. Akhirnya dia buka mata. "Ingat," katanya. "Siapa saya?" "Dixon." "Oh, udah Bu, aman." Dia bilang, aman. Ya. Nah, disitulah ingat saya tuh. Kalau Iya, saya iya. terpikir kalau sampai sekarang kadang-kadang kok bisa ya jatuh gitu. Kenapa kok bisa jatuh? Saya berpikir itu. Pak Ali pakai helm, saya enggak. Saya Jadi pakai helm, jidat istri saya nggak ini pakai. kebentur. Kalau saya nggak pakai jidat. helm kayak apa dia? Mungkin bisa pecah itu kepala. Karena saya di belakang kan, saya pakai topi aja malam-malam. Ya itulah, ya saya bersyukur Tuhan masih melindungi, masih pakai kami gitu loh. Betul. Itu yang terkesan sama saya. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Ya. Sampai hari Tahun ini. lalu itu, tahun lalu. Baru tahun lalu lagi. Tahun lalu, belum lama. Orang bilang kan 10 tahun yang lalu dulu kami melayani sulit susah. 20 tahun lalu kami susah, atau 5 tahun dulu kami susah perjalanan saya. Baru Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu ini Di di suku Da'a. Dan tahun lalu saya celaka betul-betul. itu juga sempat jatuh. Saya diopname di rumah sakit. Oh iya. Ya, sempat dan Vietnam, hampir ya. 5 bulan baru pulih saya. Iya, sampai pokoknya bengkak Dan saya banget. butuh hidup kan, Ini ya mulutnya. hidup kami dengan iman, butuh hidup bagaimana? Kalau enggak saya melayani kan. Betul. Kadang-kadang saya datang ke gereja melayani dengan muka saya kayak monster gitu. Tangan-tangan luka semua. Tangan saya luka Ada ini, peri-peri ini, semua. ini luka, oh banyak kali luka-luka. Ya. Tuh, luka-luka kan. Ya. Banyak luka waktu itu. Mereka semua kaget ya teman-teman, dipikir apa Pak Ali ini dipukulin orang. Iya, sampai iya. Terus, Karena kayak monster iya, gitu kan. bengkak sekali. Aduh, Jadi ngeri. mau nggak mau saya harus bicara, saya khotbah di gereja dengan situasi muka seperti itu. Ya, Pengalaman saya yang bicara, saya bicara aja gitu. Ya. Ya, Tuhan terus menuntun. Ya, saya terima kasih dengan pendeta Dixon Ngayu, saya Ya, yang terima lain-lainnya kasih juga. dengan pendeta Pancekalu. Terus yang dopong Ya. wali itu pendeta apa? Lupa saya. Iya, ya lupa saya Iya, siapa pendetanya. nama saya Dari lupa. hutan Ya. itu. Iya, karena Iya, dari yang di hutan itu dibawa, lupa itu suami dari istri. suku Dayak ya, mau Oh. melayani di sana dengan beberapa kakak sangat sederhana. Ya, persembahan sangat sederhana tapi mereka setia. Saya salut. Saya angkat topi saya dengan mereka. Saya salut dengan mereka. Mereka cinta Tuhan sampai saat hari ini. Men. Pak Aliuddin, saya sering lihat di sosial media, Bapak sering kali dalam menjalankan pelayanan ke pelosok-pelosok menunjukkan keahlian Bapak yang lain, yaitu masak-memasak. Oh, Bisa cerita talenta Bapak ini dan bagaimana ini menjadi salah satu karunia yang Bapak lakukan untuk menjangkau masyarakat untuk dimenangkan. amin. Ya, kadang-kadang saya kayak bagaimana ya? Karena saya tahu masak. Isi saya ini pintar masak isi saya nih. Tapi masak air dengan masak pop mie. Kalau nggak percaya kasih isi saya pop mie. 5 menit aja langsung masak gitu. Kasih air 1 panci langsung masak, langsung mendidih. Karena isi saya orang Betawi, dia kurang mengerti tentang masak. Tapi dia tahu masak sayur asem, tahu dia. Nah, jadi dia taunya itu ayam digoreng, daging digoreng, ikan digoreng. Karena saya
selalu teringat dengan mama saya kalau masak dengan rempah-rempahnya, puluhan rempah, ada jintan kasar, ada jintan halus, ada kapulaga, ada cengkeh, ada kayu manis. Akhirnya karena dia tidak tahu masak, saya kan suka makan gitu ya. Akhirnya saya belajar gitu. Saya belajar kalau saya ke Aceh, saya lihat apa caranya. Saya tanya sama Kak Cut ya, Kak Cut ini gimana caranya? Oh gini bang, gini. Saya tahu ya. Saya lihat kakak saya gimana, saya tanya. Akhirnya saya coba. Saya coba. Mula-mula sih nggak bagus rasanya, tapi sekarang boleh. Saya bukan orang Padang, suruh masak Padang saya tahu. Saya bukan orang Manado, suruh masak Manado, rica-rica. Saya tahu ya kan. Masa RW saya bagi, B1 saya bagi, B2 saya bagi, B16, B17 saya bagi. Dulu bagi saya itu haram, sekarang harum. Saya masak apa aja, saya tahu masak. Di Malaysia saya masak, ya saya masak biawak besar. Kebetulan ada jemaat orang askar mereka bilang askar ya, mereka bilang tentara. Makanya dia punya senjata gitu kan. Dia buru, dia dapat biawak, dia dapat apa gitu. Saya masak. Bayangkan ibadah mulai, ya, saya sudah masak dulu, habis saya masak, lalu dibawa ke gereja sekian ratus orang gitu. Pastor masak, pastor. Pastor, are you chef? Yes, I am chef. Saya masak, jadi saya punya talenta masak. Jadi kadang-kadang itu juga saya pergunakan ya. Jadi jemaah-jemaah melihat saya ajar, saya kasih tahu. Kadang-kadang mereka resep, saya kasih tahu. Mau masak gulai kah, kari kah, apa aja, rendang kah, saya sangat tahu sekarang. Jadi saya cukup tahu masak, itu juga menjembatani saya untuk melayani ya. Lewat masak juga kita bisa melayani, lewat masakan gitu ya. Saya ajar, apalagi kemarin tidak tahu mereka cabai aja nggak ngerti mengolahnya, bagaimana mengolah cabai. Mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu ya. Mereka tidak tahu. Masakan cabai dengan bawang digiling di batok, ambil batu digiling begini, nggak jelas itu. Masih ada seperti itu. Jadi di Indonesia ini masih ada pola yang seperti itu. Ya, jadi saya ajar. Jadi mereka suka, ibu-ibu kadang-kadang ada ibu-ibu lagi masak. Aduh Bapak Pendeta jangan datang ke dapur kami kotor. Minta maaf ibu, saya suka masak. Bapak Pendeta suka masak, iya. Minta maaf ya ibu-ibu ya, jangan marah ya, saya bilang gitu. Dia lihat saya gini. Ibu-ibu jangan marah ya, ibu ini bisa ke sana. Dia lihat saya begini. Ibu ini kupas bawang ya, dengan cabai, petik cabai. Ya, ibu yang ini jahe dengan lengkuasnya dibikin. Dia lihat saya begini. Minta maaf ibu ya, dia diikutin ya. Jadi saya atur sistemnya, baru saya masak. Mereka heran-heran. Nanti ibadah, kebetulan KKR ya, mereka bilang ini Pendeta Ali yang masak. Nggak mungkin, Pendeta Ali nggak makan benda ini. Tak mungkin dia, apa ini Pendeta Ali yang masak, gitu. Akhirnya tersebarlah. Akhirnya orang tahu saya tahu masak. Saya senang masak. Jadi saya punya talenta itu. Ya, dan saya bercanda sama teman-teman. Saya berdoa dengan Tuhan. Begini doa saya. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kenapa aku suka masak? Saya senang masak. Saya berdoa Tuhan ampuni aku Tuhan. Kenapa aku suka masak? Saya suka masak. Saya senang masak. Makanya saya suka ke pasar. Ya, di Malaysia saya ke pasar ya. Di mana-mana saya kok pasar itu sudah kesenangan buat saya. Orang kan lihat ikan nggak suka jorok. Saya suka, saya pilih langsung. Apalagi di Manado. Saya masak selalu di Manado. Saya masak ke pasar Tomohon. Wah, di pasar mana yang saya tidak tahu di Manado ya kan? Pasar Bersehati, apalagi pasar Bahu ya. Saya masak terus ya. Masak kepiting, masak udang, ya, masak ikan kakap, ikan apa, saya masak. Di Manado saya selalu masak. Padahal di Manado banyak makanan, tapi itu aja gitu. RW ini itu aja. Jadi kan saya mau yang lain gitu. Makanya saya kadang-kadang saya masak, saya antar. Sengaja saya beli, saya masak, sudah jerih, payah, lelah saya antar ke teman A, ke teman B. Saya suka antar gitu ya, karena saya suka masak. Tuhan, ini karunia yang lain yang Tuhan berikan untuk Pak Aliuddin. Dan itu juga membuka kesempatan buat banyak pelayanan. Amin. Gitu ya. Nah, Pak Aliuddin, apa rencana terbesar Bapak ke depan? Apa yang menjadi kerinduan Bapak yang ingin dicapai dalam hidup ini, baik untuk Aceh maupun untuk Indonesia, bahkan untuk dunia?
Ya, kerinduan saya ya bagi orang-orang yang percaya, saya sebenarnya dulu kayak pemimpin leader untuk kontekstual gitu ya. Jadi banyak jiwa-jiwa yang sudah saya layani, yang saya lindungi, yang saya cover gitu ya. Baik yang mungkin di Jakarta dan di Papua, karena ada banyak orang yang saya boleh bilang saya usikan gitu ya. Ke depan nanti saya rindu mereka juga menjadi punya semangat seperti yang saya alami, bahkan lebih lagi ya, di suku-suku laut juga yang sudah percaya. Jadi bagi Anda ya yang mengenal saya, yang di bawah binaan saya sebelumnya, ya saya tidak sebutkan satu persatu. Anda yang menyaksikan saat hari ini, saya rindu, marilah pengalaman yang saya alami, saya rindu kalian juga mengalami lebih lagi. Meneladani lebih juga. lagi ya, lebih lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, lebih efektif lagi. Saya suka orang-orang yang saya layani menjadi efektif, bukan hanya datang ke gereja, ibadah ke gereja, rajin ke gereja, suka ke gereja, suka berdoa, tapi tidak menjadi efektif ya. Saya rindu, kerinduan saya, jadilah efektif ya dimanapun. Karena kekristenan itu bukan hanya bernyanyi-nyanyi aja haleluya, puji Tuhan dengan suara nada yang macam lah ya. Kayak kumpul nyanyi haleluya, puji Tuhan, dan doanya hebat. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, RT, RW, tukang payung, tukang tomat, semua didoakan. Hebat sekali sampai nangis-nangis kadang-kadang. Tetapi kekristenan sesungguhnya bagaimana hidup kita ini jadi dampak buat orang lain. Orang akan melihat, oh ini orang baik, oh ini orang yang sabar, oh ini orang penuh kasih. Orang suka melihat kita, orang tertarik dengan kita karena ada Tuhan betul-betul nyata dalam hidup kita. Dengan demikian kita dapat menarik. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Yesus. Jikalau engkau berbuah banyak, menghasilkan banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Ya. Iya, Pak Ali, sekarang ini kan perkembangan pelayanan ini sudah merambah sampai dunia digital. Nah, apakah Bapak punya channel sendiri? Ya, saya punya channel sendiri. Ya, channel ini baru saya buat mungkin kurang lebih 5 bulan yang lalu. Karena di sisi lain saya juga sedikit gaptek, saya juga tidak terlalu banyak ahli dengan teknologi gitu ya. Saya nggak pernah bicara di YouTube, tetapi saya lihat teman-teman saya pula di YouTube. Wah, dia khotbahnya di YouTube, wah kesaksiannya di YouTube. Saya sabar. Saya tidak berani mengikrarkan diri saya di YouTube itu. Saya pikir itu cukup ya bahaya juga buat saya. Vulgar, saya nggak mau ya terlalu vulgar di YouTube, bicara di YouTube. Saya tidak mau. Tetapi beberapa teman-teman saya sudah di YouTube. Tiba-tiba saya lihat, loh kok ada khotbah saya di YouTube. Aliuddin bin Zainul ada di YouTube ya. Kan saya kenal muka saya, masa saya tidak kenal muka saya? Loh, saya khotbah ini. Weh, saya ada di YouTube. Berarti sudahlah. Keluarga saya sudah tahu, semua sudah tahu. Basa-basa. Nanti suatu hari saya bicara di YouTube. Saya pikir begitu kan. Entah kenapa saya eksperimen ya. Karena COVID Corona, saya gunduli, saya botaki rambut saya. Betul-betul botak licin. Botak licin kan nggak cukur-cukur kan. Jadi nggak banyak habis uang kan. Licin lah botak saya. Dan saya kasih panjang jenggot saya. Itu eksperimen. Lama-lama saya lihat, kok jenggot saya ini panjang. Saya terinspirasi dengan adik saya di bawah saya. Saya nomor 8. Ada adik saya nomor 7. Kok saya lihat dia pakai jenggot, menarik juga, banyak jenggot ya. Saya coba eksperimen gitu. Saya eksperimen, saya coba jenggot saya. Kok adik saya nomor 7, dia nomor 9, saya nomor 8. Kenapa dia bisa ada jenggot yang cukup baik juga ya? Saya lihat dia waktu itu kan. Waktu saya cobalah, saya pelihara, saya bilang bisa, saya pikir, pasang jenggot apa? Kan nggak apa-apa, nggak banyak pelayanan kan. Saya terkurung kebetulan 3-4 bulan di Bali, ya kan.
pulang dari Sumatera, saya sudah tidak ada pelayanan, tiba-tiba jenggotnya panjang. Menarik juga ya, saya coba sampai kapan dia. Saya bilang sama istri saya, coba sampai 1 tahun ini. Ini kan pelayanan-pelayanan di gereja tidak kosong, saya bilang gitu kan. Jadi walaupun saya dengan gaya jenggot itu yang aneh-aneh, menurut saya aneh buat saya gitu kan. Tapi coba saya eksperimen panjang. Setelah panjang kurang lebih 6-7 bulan, tiba-tiba dari YouTuber menghubungi saya untuk bicara di YouTube. Saya coba bicara. Akhirnya saya bicara berani di YouTube. Ya sekarang ada di YouTube mana A, B, C, D. Sekarang banyak di YouTube ya melihat saya ada jenggot. Tapi sekarang saya sudah potong. Jadi bagi penonton yang komplain dengan saya, tidak ada artinya buat saya, tidak bawa memanfaatkan, ada kata-kata itu, ada beberapa orang yang mengatakan begitu, ya tidak ada pahalanya, buat kami ada pahala, ya buat saya juga, saya tidak penting pahala dari sini. Yang jelas saya sudah potong ini ya, kalau ada komplain lain lagi, saya tidak mengerti. Yang jelas saya sudah potong ini, saya sudah tidak ada jenggot lagi ini, sudah mau tumbuh lagi, entah kenapa baru 2 hari, sudah cepat lagi tumbuh lagi. Itulah kenapa saya bicara di YouTube. Saya punya YouTube. Ya, sekarang ada YouTube walaupun masih baru ya, masih belajar ya. Saya juga masih belajar, masih gaptek ya kan. Ini saya ada YouTube saya. YouTube saya Aliudin spasi O dengan K. Oke, Aliudin oke. Kalau Aliudin aja itu berarti ada beberapa teman rekan yang mensyuting saya, atau Aliudin bin Zainul Abidin tentang saya juga, tapi itu YouTube yang lain gitu ya. Kalau YouTube saya sendiri Aliudin oke. Jadi semua siapapun Anda bisa melihat apa yang saya lakukan, apa yang saya buat. Tuhan ajar saya merendahkan hati, merendahkan diri, ikut dengan Tuhan, ya merendahkan betul-betul diri dengan Tuhan, mencintai semua orang. Saya tidak milih-milih, orang gila sekalipun, orang sederhana, orang miskin, saya mengasihi, saya mencintai. Kemana dan dimanapun saya mengasihi. Makanya keluarga istri saya sedikit bingung dengan saya, karena saya mengasihi mereka, saya menyayangi mereka, saya peduli, care dengan mereka. Jadi itulah yang dialami juga oleh keluarga istri saya. Kami ini peduli dengan mereka. Ya, mungkin apa yang bisa kami bantu, sebisa yang bisa kami bantu, ya coba kami bantu. Itulah yang kami alami sampai saat hari ini. Ya, puji Tuhan. Nah, bulan ini menjadi bulan istimewa karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Buat saudara-saudara kita Muslim, ya, ini adalah merupakan bulan istimewa untuk ibadah puasa. Nah, Bapak sama Ibu ada pesan nggak untuk saudara-saudara kita dari Muslim? Silakan. Saya hanya buat adik, kakak, keponakan, sekalipun yang lain, saudara yang lain, saat ini sedang menjalani puasa, ya hanya doa saya biar sehat, kuat meskipun dalam keadaan puasa. Itu doa saya. Amin. Terima kasih. Ya, pesan dari saya di bulan Ramadan ini, ya bulan puasa ini, ya akan memasuki bulan Syawal ke depan. Ya, bagi saudara-saudara yang puasa, ya saya dulu saya pikir orang Kristen tidak ada puasa. Ternyata orang Kristen juga berpuasa. Kadang saya juga berpuasa, tapi berbeda, tidak ditentukan dengan waktu dan jadwal seperti di bulan Ramadan ini. Jadi bagi saudara-saudara saya yang menjalani bulan Ramadan ini, ya silakan aja. Itu iman, kepercayaan dan tradisi yang dilakukan. Saya juga berpuasa. Kadang saya puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Ya, itu saya ada beberapa kali saya lakukan. Saya juga berpuasa. Ya, saya ada merenungkan sesuatu, sepertinya saya harus berpuasa. Ya, saya berpuasa. Berarti di Kristen juga ada puasa. Cuman berbeda cara dengan aplikasi menjalaninya. Ya, puasa yang saya alami sekarang, mungkin saya bergumul dengan sesuatu hal, ya saya berpuasa, ya saya jalani ini juga saya berpuasa. Jadi buat saudara, kekasih, saudara-saudara saya semua dimanapun Anda berada, atau tetangga-tetangga saya, atau teman-teman saya, ya selamat menunaikan ibadah puasa, ya. Tapi Anda semua saudara harus ketahui saya juga puasa. Saya sebelum saya tutup bicara saya ini, kita mempunyai 2 buah ginjal
ginjal saya sekarang dibuang satu, yang satu tinggal setengah. Nah, kata dokter kan tidak boleh puasa, tapi saya coba dulu puasa juga. Tapi kadang-kadang kalau ada puasa tertentu ya saya tidak makan, ya saya lakukan, tapi saya agak minum sedikit, Ya, kenapa? Karena agar ginjal saya juga basah. Nah, karena ada teman-teman saya yang ekstrim sekali, dia sering puasa 3 hari 3 malam tidak makan, bahkan sampai 5 hari tidak makan. Sering sekali dia lakukan. Apa yang terjadi? Akhirnya ginjalnya kering. Ginjalnya kering karena dia kurang kurang asupan daripada cairan itu. Ya seolah-olah seperti oke sekali, ternyata merusak kedua ginjalnya. Ada beberapa orang teman rekan yang saya temui, mereka kuat puasa, ternyata jadi rusak ginjalnya karena terlalu ekstrim. Dia pikir wah itu yang terbaik ya. Nah, sampai berhari-hari ulang-ulang tuh tidak makan, tidak minum, akhirnya keringlah ginjalnya. Ya itu salah siapa? Nah, makanya umatku binasa karena kurang pemahaman tentang firman Tuhan, tentang kebenaran. Jadilah sekali lagi saya ucapkan kepada saudara-saudara saya yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ya selamat menjalani ibadah puasa. Ya salam sehat kuat selalu dari saya secara pribadi. Amin. Baik, Bapak Ibu, kata terakhir untuk God Lovers, baik di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, apa yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan untuk para pendengar God Lovers? Ya, salam buat semua God Lover yang menyaksikan siaran kami ini. Inilah saya Aliudin, inilah isi saya. Kami terus mencoba bersaksi, membagikan kabar baik, baik suka dan duka, situasi apapun, keadaan apapun, ya keterbatasan kami pun, ya kepemahaman kami yang sederhana, kami coba untuk membagikan, untuk menyaksikan kabar baik. Untuk itu bagi Anda saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, baik segala suku, segala bangsa di Indonesia ini bahkan di luar negeri, marilah Kristus yang ada dalam hidup kita, kita jangan simpan untuk sendiri, pengalaman hidup untuk sendiri, mari kita sharingkan. Karena itu pesan firman Tuhan. Saya tidak henti-hentinya. Karena kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kalau Tuhan nyata dalam hidup kita, kita tidak sabar menceritakan tentang Tuhan. Kemana dan dimanapun. Pertanyaannya, kenapa orang tidak mau membagikan pesan firman Tuhan? Kenapa orang tidak mau bersaksi tentang Tuhan? Kenapa orang tidak mau sharing banyak tentang Tuhan? Sekali lagi, pesan firman Tuhan katakan mungkin itu ranting ada masalah. Ranting yang tidak berbuah dipotong. Ranting yang berbuah dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah. Mungkin ranting itu ada penyakitnya atau ada ulatnya. Jadi tidak dapat interaksi dengan baik. Untuk itu, saudara kekasih dalam Kristus, interaksilah terus dengan Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Kecaplah Tuhan. Maka kita tidak sabar rasanya. Ingin cerita tentang Tuhan itu. Apapun masalah, apapun persoalan, firman Tuhan katakan janganlah khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Bunga bakung dipelihara, burung di langit dia jaga, ya kan? Bayangkan burung di langit, Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Bunga bakung dihiasi, rumput di ladang dihiasi, terlebih-lebih kita. Ya, kami lihat ini, Tuhan terus menjaga kami, melindungi kami. Ya, tadinya tertateh-tateh, tadinya begitu letih kami, begitu lelah dengan situasi keadaan dan ekonomi kami yang tidak jelas. Ya, sampai saat hari ini saya bisa yakinkan Bapak Ibu yang kasih, Tuhan terus menjaga saya, Tuhan melindungi saya. Tuhan akan memakai setiap kita tanpa terkecuali. Siapapun engkau yang mendengarkan ini, sebodoh apapun engkau, sesederhana apapun engkau, yakinkanlah Tuhan akan pakai dirimu. Tuhan mau dirimu. Untuk itu bagikanlah, saksikanlah kabar baik, kabar sukacita itu. Dimanapun, situasi apapun, keadaan apapun, yakinkan hidupmu. Tuhan itu mau pakai hidupmu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. God Lovers, hari ini kita sangat diberkati lewat kesaksian hambanya, Pendeta Aliudin dan Ibu Jumiati.
bagaimana kesetiaan dalam pelayanan dan bisa menjadi terang bagi sesama di berbagai pelosok Indonesia dan bahkan di beberapa negara lain. Terima kasih juga kepada Pak Aliudin dan Ibu Yati yang sudah berkenan hadir di Diaspora TV. Kami doakan Bapak dan Ibu terus sehat Amin. dan semangat terus dalam pelayanan. Amin. Sampai bertemu kembali dengan Pak Aliudin dan Ibu Yati. Terima kasih juga untuk God Lovers yang sudah mengikuti talk show hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan jangan lupa membagikannya kepada sesama agar mereka juga diberkati. Oh iya, kami tetap menunggu saran dan masukan dari God Lovers tentang Diaspora TV Talk Show ini. Silakan tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar atau bisa mengirim pesan melalui nomor WA yang ada di layar kaca saudara. Demikianlah bincang-bincang kita. Sampai jumpa pada talk show berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.